Kesan mengikuti acara Festival Merek 2023 ini, acaranya seru, bermanfaat, keren banget pokoknya. Sukses terus untuk para pembisnis muda di Indonesia. Dan yang terakhir adalah terus selalu membangun etika bahwa dalam perjalanan membangun negeri ini kita juga butuh orang-orang dan sosok-sosok yang bisa menjadi contoh dalam beretika, dan mudah-mudahan proses ini bisa membuat kita semua semakin bangga, semakin bermakna bagi negeri ini. Festival Merek 2023 adalah pergelaran produk UMKM dan merek lokal, baik yang baru dirintis maupun merek yang sudah terkenal luas dan tidak hanya di pasar dalam negeri, namun juga di luar negeri. Festival Merek 2023 menghadirkan 45 UMKM yang telah memiliki merek, 15 produk merek kolektif, dan 25 produk indikasi geografis dari berbagai wilayah Indonesia. Dan kita bisa melihat di situ diikuti lebih dari 13.976 orang peserta. Dan yang terakhir, sebagai rangkaian kegiatan merek di tahun 2023, dilaksanakan Festival Merek yang kita saksikan pada malam hari ini, yang merupakan puncak rangkaian kegiatan tahun merek di 2023. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini tahun merek 2023 saya nyatakan ditutup dan menetapkan secara resmi tahun 2024 sebagai tahun indikasi geografis serta membuka arah kornis kinerja program penegakan dan pelayanan bidang kekayaan intelektual dengan kantor wilayah. Malam ini secara resmi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan mencanangkan 2024 sebagai tahun tematik, tahun indikasi geografis. Dan inilah Anugerah Kinerja dan Anugerah Merek 2023. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Aprilia Putri dalam Speak After Lunch. Pemirsa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2023 ini telah mencanangkan tahun merek untuk meningkatkan pendaftaran serta perlindungan merek lokal dari UMKM. Hal ini dilakukan karena UMKM telah membantu ekonomi nasional dan juga bisa tumbuh pesat begitu meskipun di tengah pandemi. Khusus untuk pendaftaran perlindungan merek dari 30 kelas merek dagang yang ada, salah satunya adalah kopi. Nah, kopi ini memiliki peningkatan yang besar untuk pendaftaran perlindungan mereknya atau merek yang didaftarkan di DJKI ini dan sudah konsisten naik sejak tahun 2020. Berkaitan dengan hal ini, DJKI ini juga memiliki program khusus untuk mendukung pencanangan tahun merek dan sudah mencapai sejumlah target sesuai dengan program unggulan. Nah, dalam Speak After Lunch kali ini saya sudah kehadiran narasumber dari Koordinator Pemeriksaan Merek, Bapak Agung Indrianto. Halo, apa kabar Pak Agung? Baik, alhamdulillah. Selamat sore. Sapanya Mas aja ya, nggak apa-apa ya? Boleh, Baik, terima kasih banyak. Nah,
Hari ini pemirsa, selain dari Mas Agung, kita juga kehadiran narasumber lainnya dari Filosofi Kopi. Pemirsa pasti sudah sering mendengar ya mengenai Filosofi Kopi yang kita tahu berawal dari ide buku dan akhirnya diraihkan menjadi sinematografi. Lalu saat ini aktif sebagai kedai kopi. Kita sudah kehadiran juga co-founder dari Filosofi Kopi, Mas Handoko Hendroyono. Halo Mas Handoko, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih sudah hadir bersama kita di tengah kita semua. Nah, yang langsung saja begitu saya akan bertanya kepada Mas Agung mengenai tahun merek ini ya. Menurut Mas Agung sendiri, mengapa sih DJKI menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun merek begitu? Ya, baik. Jika berbicara terkait dengan penetapan tahun 2023 sebagai tahun merek ini sebenarnya mengikuti arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, untuk peningkatan produk dalam negeri, gitu. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, biasanya suatu produk itu kan melekat merek barang maupun jasa gitu ya. Jadi secara simultan dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri maka akan diikuti oleh peningkatan penggunaan merek gitu ya. Karena setiap penjualan barang atau jasa harus dikatakan merek untuk bisa dikenali oleh konsumen gitu. Nah, kemudian sebagai katalisator untuk meningkatkan atau pemulihan ekonomi nasional, kira-kira seperti itu. Nah, makanya di tahun 2023, akhir tahun 2002 kemarin, Bapak Menteri Hukum dan HAM itu menetapkan tahun 2023 sebagai tahun merek, kira-kira. Berarti sudah berjalan hampir 10 bulanan ini ya, untuk pendaftaran mereknya, dan angkanya juga meningkat? Selalu meningkat. Jadi kalau misalnya berbicara terkait dengan jumlah permohonan di tahun 2021 itu kita menerima sekitar 100.000 permohonan pendaftaran merek gitu. Nah, kemudian di tahun 2022 peningkatan cukup signifikan karena lebih dari 120.000 permohonan pendaftaran merek itu diterima oleh DJKI. Nah, sementara di tahun hingga akhir Oktober kemarin itu kami sudah menghitung sekitar 110.000. Kalau misalnya tren ini stabil gitu ya, peningkatannya akan sedikit di atas dari capaian di tahun 2022 kemarin. Baik ya pemirsa, seperti yang kami dapatkan informasi kalau Filosofi Kopi ini sudah terdaftar di DJKI sejak tahun 2017, betul ya Mas Handoko ya? Nah, ini menurut Anda seberapa penting sih untuk pendaftaran merek dalam DJKI? Ya, tentu penting banget dan kesadarannya itu sudah muncul dari awal sebenarnya ketika kita mau mulai berbisnis atau mengembangkan ekosistem Filosofi Kopi ini. Jadi kalau diingat, ini dasarnya adalah buku dari Mbak Dewi Lestari, cerita pendek sebenarnya, cerita pendek yang ditulis tahun 2006. Jadi udah cukup lama sebenarnya. Dari situ kita alih wahana ke film, dan di saat yang sama kita masuk ke ekosistem kedai kopi seperti sekarang ini, termasuk turunan-turunannya. Beans, kopi, biji kopi, sampai aparel, segala macam itu kita daftarkan semua. Jadi intinya adalah kesadaran itu memang penting bagi ekosistem bisnis saat sekarang ketika ekonomi kreatif memang berkembang dan narasi-narasi kelokalan itu kan begitu banyak sekarang. Jadi saya rasa tahun tadi merek itu saya rasa tepat sekali dan kita harus bersama-sama menggaungkannya gitu. Berarti menarik sekali ya yang tadi dikatakan bahwa Filosofi Kopi ini sudah mendaftarkan ke DJKI jauh sebelumnya di 2017, yang mungkin kita tahu di tahun 2017 tersebut belum banyak yang bisa mendaftarkan. Nah, lalu apa yang mendasari Mas Handoko sudah mendaftarkan di tahun tersebut? Ya, sebenarnya waktu itu antusiasme untuk berbisnis IP, istilah kita ya, itu muncul dari Angga Sasongko, sutradara, Chico Jericho, Rio, Anggia istrinya Mas Angga itu sebagai produser juga, dan saya waktu itu sebagai kita anggap sebagai game changer waktu itu, bahwa kita harus berbisnis IP. Sebagai referensi sebenarnya sederhana sekali ya, kayak kita lihat dari hal yang paling sederhana, Hello Kitty. Hello Kitty kan nggak ada ceritanya, hanya kucing gitu ya. Dan akhirnya bisa menjadi bisnis yang besar. Mungkin nggak jauh dari itu Doraemon misalnya ya. Kalau kita mau lebih besar lagi, Mickey Tikus ya. Mickey Tikus itu kan sebenarnya kan mungkin nggak lebih canggih dibandingin novelnya Mbak Dewi Lestari ya. Dia cuman sekedar, bukan cuman sih, komik lah. Tapi alih wahananya kan luar biasa. Dan nilai ekonominya sangat besar. Ketika dia bisa jadi amusement park, bisa jadi Disney Channel, dia bisa produksi film gitu kan. Itu kan sebuah bisnis sekarang dan masa depan yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang luar biasa ya menurut saya ya, kesadaran itu, tapi memang
kalau saya merasa seneng kayak tadi, nggak ada yang terlambat. Karena apa? Kita ini sebenarnya punya aset cerita yang begitu banyak. Dan ekonomi ke depan adalah ekonomi cerita lah, kurang lebih seperti itu. Apalagi kita tahu Indonesia ini banyak sekali cerita-cerita rakyat yang ada di dalamnya. Kalau bisa dibentuk dalam suatu merek dan bisa jadi ikon, pasti menjadi nilai jual tersendiri ya, Iya, Mas Agung. Benar. Jadi kalau berbicara terkait dengan haki itu bukan hanya sekedar merek, Mbak. Oh, oke. Jadi posisinya dia bisa berupa hak cipta, desain, paten, atau indikasi geografis gitu misalnya, dan banyak cabang-cabang haki yang lain. Dan itu bisa saling mendukung. Jadi mendukung ekosistem ekonomi kreatif menjadi lebih bernilai gitu Pak. Tadi seperti Mas Andoko bilang bahwa ketika suatu produk barang atau jasa memiliki perlindungan KI, itu akan menjadi nilainya akan menjadi berkali-kali lipat dari sekedar produk itu gitu ya. Tadi misalkan dari sekedar bentuk Hello Kitty, kemudian bisa dikomersialisasikan dalam bentuk misalkan cerita, kemudian amusement park atau taman bermain segala macam itu. Jadi saya bisa berkali-kali lipat ketika sudah memiliki perlindungan KI. Ya, untuk itu DJKI juga memiliki program ini ya, Ya. Tahun Merek 2023. Apa saja di dalam program ini, Mas Agung? Ya, kalau berbicara terkait dengan program unggulan di tahun 2023 sebagai tahun merek, kita sudah melakukan program yang pertama adalah One Village, One Brand. Oke. Jadi itu tujuannya untuk mengkampanyekan pentingnya perlindungan merek kolektif. Nah, intinya kalau misalkan merek itu biasanya kan dimiliki oleh perusahaan atau perorangan gitu Pak ya. Nah, kalau misalkan merek kolektif itu dimiliki oleh suatu asosiasi, perkumpulan, koperasi, paguyuban kira-kira. Jadi artinya anggota-anggota dari perkumpulan tersebut bisa menggunakan merek secara bersama-sama. Jadi kekuatannya jadi lebih masif gitu ketimbang merek perorangan gitu. Karena kan banyak pelaku-pelaku saya memiliki keterbatasan secara ekonomi gitu. Nah, ketika penggunaan merek kolektif ini mereka bisa lebih powerful ketimbang persorangan. Yang kedua adalah terkait dengan program webinar IP Talks. Jadi kami mensosialisasikan haki khususnya merek melalui webinar IP Talks dengan mengangkat tema Brand Hours gitu. Jadi kami mensosialisasikan secara masif. Kenapa pilihannya adalah melalui online? Karena daya jangkaunya lebih luas ketimbang onsite gitu, kira-kira seperti itu. Sama yang ketiga terkait dengan penyempurnaan aplikasi POP merek, pelayanan otomatis pendaftaran merek. Jadi artinya kalau pemohon melakukan perpanjangan, pencatatan lisensi itu cukup mengajukan permohonannya dan otomatis keluar dalam hitungan menit. Jadi artinya akan memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan KI. Kira-kira seperti itu program Programnya unggulan. sangat komprehensif ya di dalam tahun Merek 2023 ini. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi membahas mengenai yang juga penting ya, apa sih manfaatnya kita mendaftar merek kita di DJKI. Nah, ingin tahu seperti apa, tetap di Speak After Lunch. Baik, pemirsa, kita kembali di Speak After Lunch, masih bersama Mas Handoko juga Mas Agung di sini. Saya mau ke Mas Handoko terlebih dahulu sebagai co-founder juga. Nah, tadi kan kita sudah sampaikan janji kepada pemirsa untuk memberitahukan apa sih manfaatnya yang kita dapat ketika kita sudah mendaftarkan merek di DJKI. Boleh diinformasikan Mas Handoko? Ya, pertama saya perlu jelaskan apa itu merek ya, karena saya background-nya dari branding gitu ya. Kadang merek itu kan sebenarnya aset yang sangat mahal ya. Ketika gampang misalnya saya pergi ke Timur Tengah gitu, kayak sebuah kota di Timur Tengah gitu, ketemu ketika saya katakanlah punya modal pun, kalau saya nggak punya modal merek, itu kayak siapa kamu gitu kan. Tapi ketika saya punya bendera, itu pentingnya merek muncul di situ. Oh, filosofi kopi, orang tinggal googling, oh ini adalah begini gitu. Jadi itu kan penting ya merek ya. Kedua adalah perlindungan tadi. Kan itu perlu dilindungi. Apakah itu benar-benar milik saya? Milik kami gitu ya, itu kan secara legal segala macam kan harus ada syarat yang minimum yang harus bisa dipakai gitu ya. Apalagi tadi misalnya kalau kita mulai masuk ke depan misalnya ke bentuk gitu, kita ada satu produk untuk beans-nya itu bentuknya kita daftarkan, bentuknya seperti apa gitu kan. Itu juga ada ya contohnya sih Coca-Cola lah, yang kita tahu ya, Coca-Cola bentuknya itu botol nggak bisa ditiru oleh orang lain gitu ya. Jadi memang perlu perlindungan untuk kita berbisnis. Pada akhirnya kan keuntungan bisnis dan perkembangan bisnis, supaya bisnis itu bisa sustain dan bernilai dan kesempatan berkembangnya besar. Jadi kalau ditanya apa sih perlunya? Sangat perlu. Kesadaran itu sangat penting, bukan untuk
katakanlah untuk idealisme atau enggak ya untuk hanya taat peraturan bisnis. mungkin gitu ya. Ya atau sok taat peraturan ini enggak. Karena untuk bisnis itu disiplin yang penting sekali gitu. Tapi sudah ada manfaat belum yang Mas Handoko rasakan selama berdirinya kedai kopi ini dan sudah mendaftarkannya dulu di tahun 2017? Ya otomatis ya, karena ya tadi praktek minimum adalah tidak bisa dicontek orang, atau kalau dicontek kita bisa menjaganya segala macam ya. Atau harus misalnya kalau bisnis kita bicara model kan, model bisnis seperti apa, atau revenue stream. Revenue stream ya misalnya, kita mau bikin filosofi kopi catering misalnya, atau filosofi kopi baju, aparel, filosofi kopi produksi film lagi, segala macam kan otomatis kan ini sudah dijaga semua payung-payungnya kan. Nah itulah yang tata kelola bisnis itu sebenarnya penting banget untuk dipahami bagaimana mengelola ekosistemnya. Ide mungkin satu hal yang sulit juga ya, tapi sebenarnya yang lebih sulit adalah ketika praktek sehari-hari untuk pengembangannya itu seperti apa gitu. Jadi aset manajemen lah, kurang lebih seperti itu. Karena kita tahu di lapangan pasti banyak sekali orang-orang yang mau meniru dan melakukannya lagi, yang menginovasi dari apa yang... Belum lagi yang ketidaktahuan. Oh iya. Nah, karena kan kita tahu, wah ini filosofi kopi lagi tren nih gitu. Terus misalnya di kota mana gitu, kita bikin kaosnya aja yuk, gitu ya. Misalnya kan bisa aja ya, ketidaktahuan itu. Jadi memang tugas kita bersama untuk memberi wacana yang baik gitu untuk pengembangan hal-hal seperti ini sih menurut saya. Kalau DJKI sendiri Mas Agung, ini memberikan fasilitas ke masyarakat seperti apa sih terkait dengan pendaftaran merek? Ya, terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh DJKI, intinya kami punya komitmen untuk memberikan atau memperbaiki layanan yang kami berikan gitu ya. Jadi terkait dengan fungsi DJKI itu selain aspek regulasi adalah aspek administrasi pendaftaran HAKI gitu ya. Salah satunya merek. Nah, untuk pelaku usaha UMKM, kami memberikan special rate lah kira-kira seperti itu. Oh, gitu. Kalau misalkan didaftarkan merek untuk pelaku umum itu biayanya sekitar 1,8 juta rupiah per merek per kelas barang gitu. Tapi untuk pelaku UMKM itu bisa menikmati biaya hanya sebesar Rp500.000. Termasuk kami juga mempercepat proses pelayanan agar bisa mendapatkan sertifikat pendaftaran itu jauh lebih cepat di tiap tahunnya, kira-kira seperti itu. Dan ini komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat agar mendapatkan perlindungan HAKI secara luas. Baik, kalau pemirsa juga penasaran ini, kalau tadi Mas Handoko bicara soal bagaimana filosofi ini sudah dikonsep sedemikian rupa karena ada melibatkan penulisan buku, film, dan lain-lain, industri yang sangat besar ya Mas Handoko ya. Tapi untuk UMKM sendiri pentingnya apa Mas Agung untuk bisa daftar ke DJKI dan juga melindungi mereknya? Oke, untuk merek, sebenarnya pentingnya perlindungan merek itu bukan hanya untuk pelaku usaha kelas atas gitu ya, tapi untuk semua pelaku usaha yang ingin bisnisnya sustain gitu ya, berkelanjutan. Tadi seperti yang Mas Handoko sampaikan bahwa merek itu memiliki peran sebagai identitas. Ketika dilepas ke pasar, dengan identitas tersebut konsumen bisa menilai gitu, bisa mencari. Jadi istilahnya menjadi alat bantu pencarian ketika ingin misalkan meminum kopi. Mau di filosofi kopi, atau mau di yang hijau, mau yang hitam, kira-kira seperti itu logonya gitu ya. Nah itu identitas buat konsumen ketika mencari produk barang atau jasa di pasaran. Yang kedua, dia merupakan sebuah alat untuk menambah nilai. Menambah nilai. Value added itu bisa didapatkan dari merek gitu ya. Merek tertentu harganya mungkin, anggaplah pisang gitu ya. Jika tidak ada mereknya mungkin harganya 5.000 atau 10.000. Ketika ditempelkan merek dia bisa 2 kali, 3 kali lipat gitu ya. Harganya dibanding yang tidak ada mereknya. Karena dia menambah nilai. Kemudian yang ketiga tadi seperti sampaikan, dia merupakan suatu aset yang tidak berwujud atau intangible asset. Yang nilainya bisa berkembang nih seiring penggunaan gitu. Jadi sebagai contoh ada produk-produk lawas gitu yang sudah punya nama, kemudian mereka bangkrut, ternyata merek saya yang dijual itu harganya bisa miliaran rupiah gitu. Hanya merek ya, bukan produknya gitu. Nah, jadi artinya sayang ya kalau tidak dilindungi. Layak untuk dilindungi gitu, untuk mendapatkan keuntungan dari perlindungan HAKI. Kira-kira seperti itu, kenapa pelaku usaha yang pengen sustain itu harus mendaftarkan HAKI-nya, kira-kira Jadi anggapan masih kecil ini usaha saya nggak usah lah, itu perlu dipikir lagi atau mungkin literasinya dibayarkan karena lagi. jika gitu. sukses, itu bisa jadi ditiru. Karena kecenderungannya market leader akan selalu ditiru gitu ya. Nah, kalau tidak dilindungi, bisa jadi keluar orang. Karena prinsip perlindungan merek itu first to file.
siapa yang duluan daftar, dia yang lebih berhak gitu. Jangan-jangan ketika sudah hype, ternyata mereknya, oh ini ada orang lain. Keduluan orang gitu ya, orang. Mas Agung ya? Akhirnya dia harus mengganti brandnya dan mulai dari awal lagi. Sayang sekali. Atau harus misalkan melakukan proses yang lebih rumit, misalkan gugatan ke pengadilan atau melakukan transaksi jual beli merek seperti itu kira-kira. Jadi jangan sampai terlambat untuk melindungi mereknya. Jadi pemerintah melalui DJKI sudah sangat memberikan perlindungan begitu ya bagi UMKM, usaha kecil yang ingin melindungi begitu ya. Tadi sudah dikatakan Mas Handoko juga Mas Agung, ternyata banyak sekali informasi yang harus dipelajari bagi pelaku UMKM supaya bisnisnya bisnis sustainable ke depannya dan bisa berkembang begitu. Kita akan lanjutkan pemirsa seperti apa nanti DJKI ini melindungi produk-produk UMKM yang tadi sudah masuk dalam program Tahun Merek 2023. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Speak After Lunch. Pemirsa, masih bersama saya Aprilia Putri di Speak After Lunch. Kita masih berlanjut membahas mengenai tahun merek dari DKJI ya, yang DJKI tadi yang programnya sudah dijelaskan oleh Mas Agung. Saya kembali ke Mas Agung untuk menanyakan mengenai apa saja rencana ke depan lagi dari DJKI dalam tahun merek ini. Ya, sebenarnya jika berbicara terkait dengan program di tahun 2023 ini hampir berakhir gitu ya. Jadi seperti tadi kami sampaikan bahwa ada program OVOP, kemudian ada IP Talks dan Hop Merek gitu. Nah, tahun depan sebenarnya di tanggal 28 Oktober kemarin itu sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, itu pencanangan tahun indikasi geografis di tahun 2024. Indikasi gitu. geografis. Ya, jadi tujuannya adalah mengangkat produk-produk unggulan yang ada di seluruh daerah di Indonesia gitu. Nah, jika berbicara terkait dengan merek, itu kan bisa tanda yang digunakan oleh para pelaku usaha gitu ya untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen tersebut. Nah, jika berbicara terkait dengan indikasi geografis, kita berbicara terkait dengan tanda yang menunjukkan asal daerah asal suatu barang gitu, yang punya kualitas dan karakteristik khusus karena faktor lingkungannya gitu. Nah, misalkan jika berbicara terkait dengan kopi gitu ya, dari Gayo, dari Aceh ada Gayonya, kemudian di Papua ada Wamenanya. Nah, ini akan coba diangkat untuk dikampanyekan di tahun depan sebagai tahun indikasi geografis untuk mengangkat seluruh produk-produk di daerah agar lebih dikenal dan memiliki perlindungan terkait dengan hak kekayaan intelektual. Nah, makanya kenapa di tahun 2024 nanti itu pencananganlah tahun indikasi geografis. Jadi ada keberlanjutan dari program tahun ini begitu ya. Benar. Mas Agung. Saya kembali ke Mas Handoko. Mas Handoko, kalau kita tahu filosofi kopi ini kan memang sudah memanfaatkan kekayaan intelektual untuk memasarkan dari kedai kopi ini. Nah, sejauh ini menurut Mas Handoko seperti apa perkembangannya dari filosofi kopi sendiri dalam bertahan di tengah banyak sekali kedai-kedai kopi yang bermunculan? Ya, kalau kita ngomong bisnis kopi sendiri, sebenarnya yang menarik bisnis kopi ini ruang untuk tumbuh itu masih besar. Walaupun saya tahu juga ya banyak sekali kedai-kedai kopi buka gitu ya. Itu bisa diukur dari tingkat konsumsi dibandingkan dengan negara lain. Misalnya orang Jepang itu walaupun baru ya, di Jepang itu baru karena dulu kan kultur teh ya, tapi sekarang Jepang dengan negara yang sangat dinamis, jangan lupa bahwa kopi itu energize ya, membuat orang melek, bekerja menjadi lebih giat, itu konsumsinya jauh lebih tinggi dibandingin Indonesia per orang. Nah, jadi itu aja, dari situ aja ruangannya masih untuk tumbuh itu masih besar. Berikutnya adalah Indonesia itu jangan lupa non-alcoholic country ya. Nah, itu juga membuat room untuk katakanlah orang nongkrong, bersosialisasi. Kan kata-kata ngopi yuk itu kan tidak sekedar menikmati kopi, bisa juga nongkrong, bersosialisasi, creative hub juga bisa. Nah, ya kan, creative space gitu ya. Nah, itu kan juga menjadi elemen-elemen bahwa kopi masih tumbuh gitu ya. Dan jangan lupa juga edik. Kopi itu edik. Jadi kalau kita perhatikan di sebuah kota, biasanya konsumsinya akan terus naik. Karena dia sifatnya edik. Ibaratnya ritual ya. Kalau udah ngopi sekali dia akan ritual balik lagi karena dia sifatnya edik. Jadi dari segi konsumen itu bagus sekali gitu ya. Dan apalagi kalau kita filosofi kopi yang membawa narasi lokalitas, kopinya, beans-nya. Tadi kalau dihubungkan dengan indikasi geografis tadi, kita sangat mengangkat indikasi geografis tadi. Jadi gimana ya?
Ibaratnya Indonesia ini kaya sekali sebenarnya. Kita ini sebenarnya kaya sekali. Kalau di indikasi geografis kopi kalau nggak salah lebih dari 30 ya. Mayoritas produk, Pak. Mayoritas ya. Mayoritas produk malah di semua kategori. Dan di dunia juga terbanyak. Ibaratnya kalau kayak wilayah atau negara, Indonesia itu negara Bali, negara Kintamani, negara Java, negara Sumatera gitu. Banyak orang kopi nggak tahu bahwa Kintamani itu bagian dari Indonesia bahkan. Ibaratnya seperti itu karena saking banyaknya. 36 bayangkan. Jadi tentu ini harusnya kita petik lagi lebih giat gitu, ekonomi nilai tambah ya. Ekonomi nilai tambah. Sebenarnya kuncinya di situ. Ekonomi nilai tambah ini kan peluangnya masih banyak dan kita sebenarnya belum maksimal juga gitu. Jadi menurut saya sih peluang yang sangat bagus. Mas Agung melihat filosofi kopi sudah memaksimalkan bagaimana memanfaatkan kekayaan intelektual ini dengan baik dan tepat sasaran begitu ya. Tapi kalau dari DJKI sendiri, Mas Agung punya pendapat sebenarnya kekayaan intelektual yang ada di Indonesia ini seperti apa sih, sudah dimanfaatkan secara maksimal belum sih oleh masyarakat Indonesia? Ya, kalau berbicara terkait dengan pemanfaatan kekayaan intelektual sebenarnya sudah semakin baik ya di tahun 2000-an ke atas gitu Mbak ya. Karena kita memang baru start serius untuk melindungi KI itu baru di tahun 94. Sejak Indonesia bergabung dengan WTO. Itu baru serius lah menangani atau memperhatikan terkait dengan perlindungan KI. Dan ini semakin baik trennya. Kenapa? Karena angka permohonan itu selalu meningkat. Jadi di tahun 2002 kemarin itu permohonan merek itu sampai 120.000 permohonan gitu ya. Wah, banyak sekali Nah, secara global angka itu sebenarnya masuk ke jumlah tertinggi kedua di dunia untuk kategori middle income countries. Jadi untuk kategori menengah kita di bawah Meksiko yang jumlah pendaftaran itu 200.000 permohonan. Itu dari segi merek. Kemudian dari segi pencatatan hak cipta itu angkanya juga sudah di atas 100.000 sekarang dengan dikenalkannya pop merek atau pencatatan otomatis pencatatan hak cipta. Paten pun sudah mendekati angka 15.000. Jadi artinya tren angka permohonan selalu naik dari tahun ke tahun. Nah, ini merupakan tren positif bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai aware terkait dengan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Baik, nah ini juga menjadi bukti begitu ya bahwa pemerintah sangat aktif berperan untuk mengawal UMKM yang tadi saya sebutkan. Ini UMKM ini sudah membantu ekonomi nasional. Benar. Mungkin tujuannya nanti akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045 begitu. Amin, ya. kita doa. Dengan adanya pemerintah terus mendukung literasi edukasi mengenai kekayaan intelektual. Pemirsa, kita masih terus membahas mengenai kekayaan intelektual serta bagaimana menjaga merek ini karena perbincangan semakin menarik ya. Mas Handoko juga Mas Agung, tetaplah bersama kami pemirsa di Speak After Lunch. Pemirsa, kembali bersama saya Aprilia Putri dalam Speak After Lunch. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Mas Handoko juga Mas Agung. Saya ke Mas Handoko terlebih dahulu. Mas Handoko, kalau tadi disebutkan Mas Handoko sudah pernah mendaftarkan filosofi kopi sejak tahun 2017. Ini boleh diceritakan tidak pengalaman proses pendaftarannya? Apakah lama atau bagaimana? Silakan Mas. Ya, kalau menurut saya tadi sudah diceritakan sedikit ya, semakin accessible sebenarnya dan semakin mudah gitu ya, walaupun ada challenge-nya juga. Challenge-nya adalah kemiripan-kemiripan gitu ya. Jadi dalam hal nama ini sebenarnya penting untuk kita ketahui juga. Misalnya kalau nama yang misalnya ada kota gitu-gitu ya, apa sih istilahnya, domainnya terlalu umum apa segala macam itu nggak bisa segala macam. Itu memang ya, kita harus paham lah. Itu sebenarnya basic dari merek ya, kita harus tahu lah, atau kategori diklaim segala macam itu menjadi pertimbangan karena kan kelihatannya di pihak sini ada kriteria lah, ini nggak bisa atau ini sudah didaftarkan, ini terlalu umum segala macam. Jadi ada wawancaranya juga waktu itu? Enggak, kita tertulis langsung aja. Dan sekarang udah online. Jadi saya bilang udah semakin accessible. Tadi yang saya nangkep justru sekarang juga banyak booth yang ini. Jadi ini bukan gitu saya mempromosikan ya, tapi sebenarnya semakin mudah. Saya cuma mau bilang bahwa kita harus punya kesadaran bahwa itu penting. Itu yang sebenarnya tidak, kalau kita dimudahkan, tapi terus kalau kita tidak menganggap penting kan percuma juga. Saya punya concern terhadap ekosistem ini harus tumbuh dengan baik gitu ya. Ekonomi nilai tambah ini harus tumbuh dengan baik. Kekayaan kita begitu banyak. Nah ini jangan sampai yang metik
orang luar negeri justru. Betul. Karena kan banyak loh, ini kita belum ngomong tenun, belum ngomong segala macam, terus indikasi geografis ini kan sangat unik ya. Misalnya hubungannya dengan tanah, dengan pengelolaan, dengan kontur segala macam. Jadi sebenarnya kita harus paham tentang hal ini, dan kalau kita ngomong katakanlah UMKM gitu ya, ini aset yang sangat penting untuk kita pahami. Saya mungkin menambahkan satu hal. Sebenarnya kan merek atau penamaan ini ada hubungannya dengan katakanlah kalau kita googling. Kalau kita googling atau terus berikutnya adalah ke Instagram ya, sosial media ya. Itu kan juga kita kan mungkin capek-capek milih nama supaya unik segala macam. Tapi kalau nama itu tidak terkait dengan perlindungan, ya buat apa gitu? Karena bisa dengan mudah hilang juga gitu. Karena menjadi kurang bermanfaat kalau tidak dilindungi gitu kan. Jadi ada hubungannya sih sebenarnya antara identitas, komunikasi, model bisnis, narasi gitu, dan itu harusnya dalam satu kesatuan yang akhirnya tadi ekonomi nilai tambah tadi gitu. Baik, berapa lama ketika itu Mas Handoko? Jadi kita otomatis ya, biasanya otomatis. kita mendaftarkan yang cukup banyak terus terang. Jadi kayak misalnya bukan hanya merek filosofi kopi, kita daftarkan misalnya di film, mungkin saya kasih gambaran, film filosofi kopi itu kan cerita tentang Tiwus ya. Tiwus itu kan, kopi Tiwus itu petaninya namanya Pak Seno. Pak Seno yang dimainkan oleh Mas Slamet Raharjo, itu punya kebun, kopinya dinamain Tiwus. Tiwus itu nama anaknya yang meninggal karena wabah penyakit. Nah, karena dia sayang banget sama anaknya itu yang sudah almarhum, dia sering mengelus-elus merawat dengan baik Tiwus itu, kopi Tiwus itu, dan itu langsung kita daftarkan sebagai ikon dari produk kami gitu, kopi Tiwus. Kopi Tiwus itu. Ya, jadi saya cuma mau bilang bahwa antara narasi dengan pendaftaran tadi ada hubungannya sebenarnya. Jadi itu penting banget gitu. Ibaratnya Miki Tikus tadi lah. Miki Tikus yang selalu berantem gitu. Oh ini begini gini narasinya emotionally itu penting disampaikan, tapi dilindungi juga penting gitu. Dan itu kan turunannya macam-macam tuh. Dari kopi Tiwus itu juga macam-macam. Nanti bentuknya, produknya berbeda, segala macam. Mungkin nanti kita sampai ke kebunnya, apa segala macam, atau mungkin ada tur kopi Tiwus. Jadi itu semuanya kalau perlu kita siapkan. Dan kalau bagi saya sebenarnya kan nggak terlalu mahal ya, nggak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan peluangnya yang besar, dan ini kan masalah transparansi dan manfaat ke depannya ya Mas. Manfaat ke depan, misalnya contoh, kalau kita misalnya tiba-tiba menarik investor tertarik nih, wah ini prospeknya bagus nih, menghubungi kita, dia kemungkinan besar dia akan bertanya, sudah didaftarkan belum? Gitu. Bukan mempromosikan ya ini ya, tapi itu hal yang sangat wajar, sangat basic di etika bisnis. Dan gitu. itu sangat bermanfaat untuk bisnis ke depannya, untuk bisa mengembangkan gitu ya Mas Handoko. Kebayang pemirsa kalau ketika itu Mas Handoko tidak bersiap-siap untuk mendaftarkan Tiwus itu tadi, ketika sudah booming filmnya dan ada orang yang membaca itu, dan sudah dahulu meraih kesempatan untuk bisa daftar di DKI. Kita tertutup kemungkinan itu sudah tertutup ya, jadi harus planning dari awal sekali. Nah, menarik saya terkait dengan pemahaman atau literasi, edukasi ke masyarakat tentang hal ini yang disampaikan oleh Mas Handoko tadi, Mas Agung. Di DJKI sendiri, apakah sudah ada upaya untuk bisa memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat? Apakah sudah atau mungkin akan dilakukan? Ya, DJKI itu selain regulator, juga merupakan administrator pendaftaran hak intelektual, tapi juga sekaligus memiliki fungsi untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat gitu ya. Nah, sebagai contoh dari tahun 2021 dan 2022 kemarin sampai di tahun 2023 ini kita selalu mengamanyakan pentingnya pendidikan KI melalui program yang namanya Mobile IP Clinic atau IP Clinic bergerak yang dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia gitu ya. Kemudian dari satu titik ke titik lain kita bergerak untuk mengkampanyekan kesadaran akan pentingnya perlindungan KI. Dan itu sudah berjalan dan alhamdulillah dari hasilnya trennya kan selalu meningkat terkait dengan jumlah pendaftaran HAKI. Nah, kemudian selain Mobile IP Clinic sebagai salah satu alat untuk melakukan sosialisasi, kita juga rutin melakukan sosialisasi secara online melalui webinar. Itu yang selalu kami brandkan sebagai IP Talk gitu ya. Jadi diskusi mengenai HAKI yang dilakukan secara rutin melalui
virtual itu selama 1 kali per bulan gitu. Jadi terus-menerus. Terus-menerus. Kemudian juga ada acara-acara besar yang melibatkan pemerintah daerah dan Menteri Hukum dan HAM untuk mengkampanyekan pentingnya PKI. Dan salah satu event yang besar yang menjadi keberhasilan untuk mengkampanyekan Haki itu digabungkan dengan tourism, IP dan tourism di Kepulauan Riau di pertengahan tahun 2023 ini. Nah, jadi memang kami selalu rutin melakukan sosialisasi dan edukasi sebagai bagian dari tugas fungsi DJKI. Ya, tentunya dengan berkolaborasi dengan kementerian dan juga lembaga terkait itu Ya, tadi benar, ya, Mas termasuk Agung. pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Bicara soal perlindungan tadi yang Mas Agung jelaskan, itu berarti erat kaitannya juga adanya pelanggaran-pelanggaran tadi yang Benar. disinggung. Nah, sejauh mana DJKI ini concern untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan sanksinya sejauh ini seperti apa? Ya, dari bagian sosialisasi itu juga kita memberikan penyadaran gitu ya, untuk menghindari atau melakukan pelanggaran terkait dengan KI. Nah, jika memang ada lagi pelanggar KI, sebenarnya pendekatannya domainnya itu bukan menjadi domain mutlak DJKI gitu ya. Jadi kewajiban mutlak DJKI untuk melakukan penegakan hukum gitu. Karena ketika berbicara terkait dengan penegakan hukum KI, itu bisa bersifat perdata ataupun pidana. Nah, kalau bersifat perdata itu bisa langsung gugatan ganti rugi atau pembatalan dan penghapusan di pengadilan niaga. Tapi jika berbicara terkait dengan pendekatan pidana, maka pendekatan itu melakukan laporan bisa ke kepolisian maupun penyidik pegawai negeri sipil yang ada di DJKI gitu. Nah, tapi kecenderungannya kami akan selalu melakukan tindakan yang bersifat preemptif gitu ya, untuk menurunkan angka pelanggaran. Nah, kalaupun ada bagian-bagian memang di DJKI itu Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa yang bertugas untuk melakukan yang Teguran apa namanya? atau peringatan mungkin? Bukan. Kalau peringatan itu memang, jadi kalau berbicara terkait KI, ketika ada pelanggaran sebenarnya beban pembuktian itu ada di pemilik mereknya gitu ya, atau pemilik hakinya untuk melakukan teguran, somasi seperti itu. Nanti kalau misalkan tidak diindahkan, baru melapor ke penegak hukum gitu. Nah, kalau laporan itu bisa ke DJKI melalui penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa atau ke kepolisian. Kira-kira itu bagaimana cara untuk melakukan penegakan hukum, dan alhamdulillah jumlahnya tuh semakin turun sih dari tahun ke tahun gitu. Baik, tapi memang pada intinya sudah ditangani dengan baik lah ya, Ya, soal pelanggaran-pelanggaran. tapi sekali lagi kewenangan itu bukan mutlak di DJKI, tapi kami mempunyai peran yang lumayan penting terkait dengan penegakan hukum juga. Terkait pelanggaran ini, Mas Handoko pernah tidak menemui begitu? Banyak. Oh banyak. Lalu apa yang Mas Handoko lakukan? Di lapangan itu yang kita mesti tahu, ini pengalaman secara umum ya. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang sudah mendaftarkan juga nama-nama yang umum. Jadi disitulah perlunya ketelitian kita untuk ngecek dan lain-lain ya. Karena tadi benar, sebenarnya di DJKI tidak bisa memasalahkan menjadi semacam apa ya, oh ini salah nih, ini segala macam, nggak bisa dibalikkan ke kita. Jadi pelanggarannya macam-macam nih. Ada yang kita sudah mendaftarkan, misalnya kita bikin t-shirt gitu ya, sederhana ya, t-shirt terus logo Filosofi Kopi gitu, tahu-tahu di kota mana udah ada. Nah, itu hal yang paling sederhana, dan itu terjadi juga di merek-merek yang lain ya, maksudnya Deus yang merek luar negeri ya, misalnya kayak Deus atau Starbucks segala macam, itu hal yang umum ya, pelanggaran yang paling umum. Disney juga mengalami. Jadi memang sadar akan perlindungan itu sangat penting, karena kita kan bisnis pasti punya projection kan. Ya. Kalau kita misalnya saya bikin baju ini, seri Filosofi Kopi, kalau tidak dilindungi itu nanti kan gampang sekali dicontek, dan dicontek terus habis itu ya habislah dan kita. Manfaatnya gitu. akhirnya ke orang lain, bukan betul. milik ide ini begitu ya, Mas Handoko. Betul. Mas Jadi Handoko, banyak sekali ininya. Baik, Mas Handoko ini sepertinya sudah berpengalaman sekali begitu ya dalam mencetak merek begitu, apalagi sudah melindungi nama sebesar Filosofi Kopi. Ada pesan tidak untuk pemirsa, bagaimana caranya supaya kita jika ingin mendaftar, apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus betul-betul dipikirkan untuk bisa melindungi hak cipta sendiri? Ya, kalau saya mungkin dari sisi ekonomi kreatif atau kebudayaannya ya. Tadi kita sebenarnya, saya, Angga, Ciko, Rio, dan Anggia itu sudah mempraktekkan melalui sebuah medium, yaitu film. Kadang-kadang dari novel, film, terus jadi alih wahana cerita istilahnya tadi ya. Sebenarnya banyak cara untuk seperti itu. Contoh yang lain misalnya saya sama teman-teman yang lain membuat M-Block kan. M-Block itu sebuah
tempat. Itu juga kita daftarkan. Banyak banget kategorinya, dari M Block Space ke M Block Academy, M Block Entertainment, M Block Experience, Block Bar, dan lain-lain. Jadi intinya adalah membangun ekosistem bisnis itu berhubungan dengan merek tadi, atau dengan haki, atau dengan IP. Itulah yang disebut sebagai IP bisnis. Bahkan hal yang paling sederhana, kita hobi bikin komik, bikin karakter gitu. Nah itu juga didaftarkan, itu bisa menjadi produk turunannya, bisa jadi sepatu, berkolaborasi dengan pembuat sepatu, dan lain-lain gitu. Jadi poin saya sekarang kita memasuki ekonomi nilai tambah. Nah ekonomi nilai tambah itu berarti harus ada kesadaran untuk mekanisme membangun merek tadi dari kreasi yang kita hasilkan, atau narasi yang kita hasilkan, termasuk memori-memori yang kita punya, kopi, segala macam ya, kain, segala macam. Jadi intinya adalah ini sebenarnya momentum yang sangat tepat untuk Indonesia maju ya sebenarnya, karena ekonomi nilai tambah itu melibatkan banyak hal dan pada akhirnya kebudayaan sebenarnya, dan atau kreatif gitu. Jadi zamannya zaman inovasi lah. Dengan sebegitu banyak merek yang didaftarkan tadi oleh Filosofi Kopi, ada hambatannya tidak sih Mas Handoko dalam perjalanan ini? Relatif tidak ya, karena seperti saya bilang tadi, mungkin justru karena masih oke, ada peningkatan, tapi secara keseluruhan dibandingkan negara maju masih rendah ya. Jadi maksud intinya adalah saya melihatnya dari sisi positif, ini harusnya tumbuhnya ruangnya itu masih banyak gitu. Jadi kemudahannya sudah sangat ya, sekarang online segala macam sudah sangat ini, tapi kesadarannya itu yang belum terlalu banyak yang tahu gitu. Belum kita bicara transparansi. Transparansi misalnya ini merek kita bankable atau enggak tadi kan. Itu kan juga ini kan kayak apa ya, pendataan ya. Pendataan bukan terhadap dirjen haki aja atau lembaga hukum aja, tapi terhadap hal yang lain juga, bank, investor, internasional, hubungan internasional segala macam. Jadi itu sesuatu yang basic, tapi kita harus lakukan. Oke, nah ini berarti PR adalah menstimulus masyarakat Indonesia untuk bisa berlomba-lomba ya untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya yang sudah mungkin dicetuskan idenya untuk bisa dilindungi oleh DJKI. Kemarin saya muncul misalnya ketemu temen nih, misalnya contoh ya. Jadi sebenarnya dari hal kayak gini banyak sekali kemungkinannya ketemu teman dari Lombok. Di Mataram kan juga ada kopi kan. Dia cerita tentang sejarah nih. Dia bilang bahwa tenun di sana, kain tenun dari benang, dari kapas segala macam itu udah ada dari 300 tahun yang lalu. Langsung muncul kan, wah ini seru juga ini kalau digabung sama kopi. Misalnya di perkebunan kopi itu terus kita bikin aparel dari hal itu, terus kita hakikan bersama-sama dengan kolaborasi itu tadi. Itu kan aset lagi. Sebenarnya kan manajemen aset ya sekali lagi ya. Dan peluangnya banyak sekali sebenarnya untuk hal seperti itu. Walaupun tidak mudah ya, mendaftarkannya mudah, tapi habis itu kan bisnisnya juga cerita yang lain ya. Tapi intinya adalah upaya-upaya itu harus terstruktur lah, seperti itu kurang lebih. Mas Agung, sebenarnya kalau dilihat secara singkat atau menyeluruh, apa saja sih produk kekayaan intelektual yang bisa didaftarkan gitu? Ya, kalau bisa bicara terkait dengan KI, sebenarnya ada banyak objek kekayaan intelektual yang bisa dilindungi gitu ya. Tadi saya menarik mendengar kisah dari Mas Handoko gitu ya. Ada merek yang melindungi tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa gitu ya, sebagai identitas produk. Tapi ada juga hak cipta. Nah, cerita filosofi kopi ini sebenarnya menarik gitu ya. Karena ketika berbicara terkait dengan ekosistem KI, perlindungan merek, perlindungan buku, film itu masuk ke karya cipta gitu, hak cipta. Kemudian dialihkan ke merek. Kemudian itu bisa diperluas lagi perlindungan desain. Tadi seperti misalkan kalau mau buat desain-desain produk, baju, kain seperti itu. Dan yang lebih menarik, ketika berbicara dengan tanda tadi, itu bisa diperluas gitu. Tadi Mas Handoko sempat cerita bahwa bin yang punya shape tertentu itu mau didaftarkan sebagai merek. Dan ini terinspirasi dari tadi Coca-Cola gitu Pak ya. Sebenarnya ada banyak produk-produk yang ketika unik gitu, itu bisa diperluas ruang perlindungannya bukan hanya sekedar hak cipta dan desain juga, tapi juga sebagai merek 3 dimensi. Ini bukan hanya sekedar botol gitu Mbak ya, tapi juga misalkan berbicara terkait dengan produk coklat gitu. Kalau lihat orang makan coklat bentuknya segitiga,
orang masih langsung teridentifikasi dengan produk tertentu gitu ya. Iya, benar. Nah, jadi keunikan itu bisa menjadi nilai tambah untuk dilindungi sebagai KI gitu. Nah, termasuk kawasan tadi Mas Andro cerita terkait dengan kawasan M Block. Nah, ini yang menarik karena bisa jadi kawasan ini adalah kawasan yang istilahnya IP intensive industries gitu. Oke. Jadi ada kawasan karya ciptanya terkait dengan bagaimana kebudayaan tumbuh di kawasan M Block ini yang mungkin kita dengar dari tahun 70-an sudah punya komunitas-komunitas, misalkan seperti kalau di luar negeri itu kayak Harajuku gitu ya kira-kira. Ini bisa dibangun Itu untuk juga menjadi bisa kawasan karya cipta gitu. Kemudian merek-merek yang ada di lokasi ini itu juga bisa menjadi objek perlindungan merek. Termasuk misalkan ketika melakukan kegiatan perdagangan atau komersialisasi, itu bentuk-bentuk atau karakter-karakter tadi yang dihasilkan dalam ekosistem ini, itu bisa juga dilindungi sebagai desain atau merek 3 dimensi. Jadi ada banyak hal yang bisa digali ketika ekosistem ini sudah terbentuk gitu. Oke. Nah akhirnya nanti kawasan ini bisa memberikan nilai tambah untuk produk dan ekonomi nasional secara keseluruhan gitu. Baik, kalau tadi kita sudah dengar bagaimana testimoni dari Mas Handoko terkait seperti apa mendaftarkan hak merek ini gitu ya kepada DJKI, kita akan tanya lebih lanjut lagi kepada Mas Agung apa syarat-syaratnya untuk bisa mendaftarkan. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Speak After Lunch. Masih bersama saya Aprilia Putri di Speak After Lunch. Masih bersama saya di sini juga ada Mas Handoko dari Filosofi Kopi dan juga ada Mas Agung dari DJKI. Langsung saja saya tanya tadi sesuai janji saya kepada pemirsa, Mas Agung, ini seperti apa prosedur bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan mereknya ke DJKI? Oke, kalau misalkan bagi para pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan pendaftar merek itu sebenarnya prosesnya mudah gitu ya sekarang ya. Pelaku usaha atau pemohon itu cukup membuka akses dari mana saja, kapan saja, itu di merek.dgip.go.id. Oke. Merek.dgip.go.id. Itu tinggal buat akun di link tersebut, kemudian mengajukan permohonan secara online yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Cuma ada permasalahan yang harus ada isu-isu yang harus diperhatikan sebenarnya. Apa saja? Bagaimana merek tersebut bisa lancar lah prosesnya gitu. Yang pertama, sebaiknya merek tersebut memang merek yang bersifat orisinil gitu ya. Artinya tidak meniru, menjiplak merek yang sudah ada gitu. Nah, bagi pelaku usaha yang sudah punya calon atau kandidat merek yang ingin diajukan permohonannya, itu bisa melakukan pengecekan di pangkalan data kekayaan intelektual untuk mengecek kira-kira sudah ada atau belum merek yang terdaftar dengan nama yang sama gitu. Kalau sudah ada sebaiknya diganti gitu, karena nanti kalau sudah diajukan kemungkinan besar akan ditolak gitu. Nah, tadi kenapa saya sarankan untuk yang bersifat orisinil, karena biasanya kata-kata yang bersifat orisinil ini nggak bisa atau nggak semua orang punya pemikiran yang sama gitu ya. Kayak filosofi kopi gitu. Orang punya berbagai kata untuk didaftarkan sebagai merek kafe atau coffee shop gitu ya. Tapi kan nggak semua orang punya pemikiran filosofi kopi kata yang menarik untuk didaftarkan, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan pencarian tidak ditemukan, maka sebaiknya baru mengajukan permohonan pendaftaran merek gitu. Dan ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek, maka tahap selanjutnya permohonan merek tersebut akan dilakukan pemeriksaan formalitas terkait dengan kelengkapannya dan dilakukan publikasi atau pengumuman selama 2 bulan. Pengumuman itu dimaksudkan agar pihak-pihak lain kira-kira mengundang pihak yang lain, apakah ada yang keberatan atau tidak dengan permohonan merek tersebut. Diumumkannya via apa? Diumumkannya di berita resmi merek yang bisa diakses secara online juga di website dgip.go.id gitu. Jadi semua pihak, jadi misalnya Pak Handoko ada yang mirip-mirip filosofi kopi pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau misalkan ada permohonan merek itu bisa melakukan keberatan dalam masa pengumuman tersebut yang nanti akan masuk ke tahap pemeriksaan substantif. Jadi intinya kalau misalkan permohonan tersebut tidak meniru dan menciplak merek pihak lain, insya Allah prosesnya akan lancar dan langsung terdaftar. Tidak ada syarat tertentu mengenai mungkin bagaimana besarnya UMKM atau nilai perusahaannya? Oh, tidak ada. Cukup mengisi formulir online. Nanti di situ harus melampirkan identitas pemilik merek, alamat, kemudian label mereknya, jenis barang atau jasa yang diinginkan, sama bukti-bukti identitas lah, kira-kira seperti itu dalam lampirannya. Nanti formulir online itu akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan secara substantif. Setelah itu jika lancar akan dikeluarkan sertifikat pendaftaran merek, dan prosesnya saat ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Baik.
Selama ini Mas Agung, apa saja permasalahan yang masif terjadi ketika pendaftaran hak Ya. merek ini? Ketika berbicara mengenai pendaftaran, maka yang paling banyak dari para pelaku UMKM ini adalah masalah kecenderungan untuk meniru dan menjiplak merek yang sudah memiliki reputasi. Gitu. Jadi Mengganti huruf belakangnya satu gitu boleh tidak sih sebenarnya? sebaiknya dihindari juga. Oke, Kayak nggak boleh Kayak ya? misalkan filosofi kopi, kemudian ada yang daftarkan filosofi kafe pakai bahasa Inggris gitu betul, misalkan. atau kayaknya jadi C gitu Ya, misalnya. nah itu sebaiknya dihindari gitu, nggak boleh gitu, karena memang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar gitu. Itu permasalahan pertama. Banyak yang ingin menikmati reputasi merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan mendaftarkan mereknya gitu, dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek yang mirip-mirip gitu. Nah ini sebaiknya dihindari karena kecenderungannya akan ditolak gitu. Yang kedua adalah biasanya menggunakan kata yang bersifat deskriptif atau generik untuk didaftarkan sebagai merek. Jadi bahasanya kalau misalkan kopi itu misalkan cuma natural coffee gitu ya, atau misalkan pure coffee gitu. Jadi kata-kata yang sifatnya lemah yang itu menjadi generik, jadi nggak boleh didaftarkan gitu. Jadi harus menjadi public domain gitu. Nah itu sebaiknya juga harus dihindari. Sama menggunakan logo-logo yang bersifat umum gitu. Nah itu sebaiknya dihindari. Termasuk ada hal yang harus diperhatikan adalah masalah waktu. Waktu dalam mendaftarkan? Mengajukan permohonan. Jadi banyak pelaku usaha itu yang baru mendaftarkan mereknya setelah punya reputasi atau setelah menggunakan merek itu selama bertahun-tahun gitu. Kemudian ternyata pada saat pengajuan sudah ada merek terdaftar yang sama gitu. Bahkan istilahnya telat gitu ya mendaftarkan, akhirnya dia harus melakukan rebranding dan mengganti mereknya gitu. Baik, tapi yang menarik Mas Agung kalau saya perhatikan ya selama saya mengikuti brand-brand yang sudah ada begitu, sering sekali penjual-penjual ini mengikuti brand yang sedang dipakai artis atau nama tokoh-tokoh yang viral gitu. Itu bisa didaftarkan, misalnya kerudung Syahrini atau kerudung Ashanti kayak gitu bisa ya? Iya. Yang perlu diperhatikan adalah juga ini ada salah satu ketentuan dalam penolakan pendaftaran merek adalah mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan atau identik dengan nama orang terkenal. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kecenderungannya seperti itu akan ditolak permohonan pendaftaran mereknya, kecuali dengan izin dari si pemilik nama Harus itu ada gitu. izin. Jadi kalau misalnya daftar kerudung Syahrini ya harus ada izin Syahrini terkait dengan pendaftaran. Kalau tidak ya ditolak. Termasuk penggunaan foto ya. Jadi harus ada izin dari orang yang fotonya digunakan tersebut gitu. Seperti filosofi kopi, pakai foto Ciko pasti udah izin sama Ciko ya, Mas Handoko ya. Kan kalau yang kita daftarkan kan bukan foto Cikonya. Ada icon lain ya yang didaftarkan. Iya, betul. Tapi ya bisa aja kalau sesuai dengan tadi benar kalau memang pengembangan misalnya turunan produknya ada Ben dan Jody gitu ya, ada Ciko dan Rio. Itu hak kita sih, setahu saya sih seperti itu. Untuk negosiasi sendiri dengan artisnya begitu ya, Mas betul. Handoko. Mas Handoko sendiri sudah banyak mempunyai hak merek dari filosofi kopi. Apakah ada ekspansi lainnya? Mumpung ada Mas Agung di sini bisa ditayangkan? Ya, kalau saya sebenarnya percaya dengan cerita yang organik ya. Kayak tadi saya cerita tentang tenun atau apapun. Tapi kita kan sudah tahu batasan-batasannya. Dan itu sejalan dengan perkembangan potensi dan tren mungkin segala macam, produk turunan segala macam. Jadi pernah waktu itu kita bikin produk sepeda juga ketika pandemi. Ciko punya ide untuk kolaborasi dengan Elemen sepeda dari Kendal, kita produksi walaupun nggak sampai didaftarkan. Jadi tapi intinya adalah ya yang penting udah ada bungkus atau cangkang yang cukup kuat untuk dikembangkan gitu, karena kan orang juga tidak leluasa tadi betul. Misalnya tiba-tiba ada yang filosofi kopi terus didaftarkan dari turunan kita, terus tapi nyenggol-nyenggol ini kan pasti juga nggak akan lolos. Jadi intinya adalah sebenarnya ada semacam apa ya, kalau ibaratnya kalau di dunia kreatif itu sebenarnya kita ini membangun teritori kan, membangun universe. Jadi universe-nya saya katakanlah film Lord of the Ring berbeda dengan universe-nya misalnya Star Wars. Nah itu filosofi kopi juga punya universe. Nah itulah yang penting juga kalau kita ngomong ke depan. Sebenarnya universe itu juga bisa kita siapkan dan kita daftar-daftarkan. Ini mau apa, plannya seperti apa, gitu-gitu. Baik. Filosofi kopi hingga saat ini sudah berapa cabang atau mau memiliki cabang di tempat lain?
Ya, pastinya kita akan berencana untuk buka di tempat-tempat lain. Sekarang kita ada 11 cabang. Sudah ada 11 cabang, luar biasa sekali. Semoga terus berkembang dan maju. Mas Terima Ando kasih. luar biasa sekali sudah berbagi ilmu bersama kita. Mas Agung juga terima kasih banyak Sama-sama. sudah berkenan membagi edukasinya kepada kita semua, tentunya untuk masyarakat atau pemirsa yang menyaksikan tayangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya hari ini. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.